Kerja bakti membersihkan kaca, bersama-sama menanam bunga. Jangan malas-malasan untuk membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Nah, teman-teman, itulah tadi pantun nasihat pentingnya rajin baca buku. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Zaki dari SDIT Alisat Al-Islamiyah, Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ryan akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Pergi ke Pademau membuat gerabah. Sampai di sana membuat sebuah cawan. Judul cerita legenda Puju Agung Rabah dikarang oleh Iqbal dan Bagus Irawan. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang alim yang bernama Kiai Abdullah alias Kiai Sendir ketiga yang berasal dari Sendir, Lenteng, Sumeneb. Kiai Abdullah memiliki seorang anak laki-laki yang istimewa yang bernama Kiai Abdullah. Sejak kecil, Kiai Abdurrahman telah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki anak seusianya. Jika ia berkata bahwa sebentar lagi akan turun hujan, maka kata-katanya itu pun langsung terjadi. Hujan pun turun. Kisah kedatangan Kiai Abdurrahman ke Alas Rabah, kawasan Rabah, Desa Sumedang, Kecamatan Pademau. Kabupaten Pamekasan ini diukir dengan tinta emas menurut ingatan sejarah kuno Madura. Wow, tinta emas. Kedatangan Kiai Abdullah dan Kiai Abdurrahman terjadi pada masa pemerintahan Ronggo Sukoati. Pada saat itu, Alas Rabah merupakan daerah rawa yang belantara dihuni oleh binatang buas seperti ular berbisa dan anjing-anjing liar. Wow, sangat menyeramkan ya teman-teman. Kedatangan Kiai Abdullah dan Kiai Abdurrahman tercium berkat isyarat langit. Pada suatu kota yang kini berjuluk Gerbang Salam, terjadi musim kemarau panjang. Konon hingga 7 tahun tidak dituruni hujan. Kondisi paceklik berkepanjangan dan kekurangan makanan. Wah, kasihan sekali ya teman-teman. Pemerintahan Ronggo Sukoati tidak bisa berbuat banyak. Beliau hanya bisa berdoa dan menjalani tirakatnya. Hingga di suatu malam beliau didatangi petunjuk berupa suara. Selama ini Pamekasan tidak hujan karena 2 orang wali Allah yang ada di Alas Rabah yang tidak mempunyai tempat tinggal untuk berteduh. Ucapkan salam begitu sampai di sana. Begitu suara petunjuk di tengah mimpi Ronggo Sukoati. Setelah mendengar itu, Ronggo Sukoati pun terbangun. Pada suatu hari, beliau tanpa bertele-tele langsung manggil Patih Pamekasan dan diajaknya ke Alas Rabah. Sesampainya di Alas Rabah, sang raja mengucapkan salam sampai 7 kali. Namun mendapatkan jawaban dari arah yang berbeda-beda. 7 kali salam itu tercermin pada 7 kali belokan yang menuju ke pasarean Kiai Agung Rabah. Setelah bertemu Kiai Abdurrahman yang sedang bertapa dengan anak keponakannya,
yang bernama Kiai Abdullah. Beliau lantas bertanya, "Apa maksud kedatangan Baginda menemui hamba?" Kata sang Kiai, "Wahai Kiai, kami meminta bantuan hamba agar Pamekasan dituruni hujan." Kata sang raja, "Insya Allah. Namun seperti yang Baginda yang mulia tahu, saya dan putra hamba tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh seandainya hujan turun." Kata sang wali, "Kalau Kanjeng Kiai bersedia, saya akan membuatkan rumah atau tempat tinggal untuk berteduh." Lalu Kiai Abdurrahman pun setuju. Pada saat itu juga dikerahkan punggawa keraton untuk membangun rumah atau bilik yang sederhana. Subhanallah, dengan tertutupnya atap bilik, Pamekasan pun turun hujan dengan deras sekali. Pamekasan pun bersuka cita. Sang raja meluapkan kegembiraannya dengan tak henti-hentinya berterima kasih pada Kiai Abdurrahman. Namun Kiai Abdurrahman menolak dan menganjurkan Kiai agar mohon saja, bersyukur saja kepada Allah. Nah, teman-teman, itulah tadi kisah legenda Pujo Agung Labah. Pesan yang dapat kita petik yaitu doa adalah pertukaran yang luar biasa. Kita menyerahkan kekhawatiran kepada Allah dan Allah menyerahkan berkahnya kepada kita semua. Serena sere koning, rokok opet atau les merah, serena bula taoning, salah ropot nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.